Yang belum bermain kalau kita cek di pmplca.com, terus dari Victim ada satu pemainnya yang belum bermain juga. Oke lah, daripada kita penasaran, langsung saja kita saksikan apakah player tersebut akan bermain di hari ini. Ini dia match pertama kita, Miramar. Berarti 4 area yang bisa dikatakan agak berjauhan dari area tim Eagle 365, dan kalau kita lihat EVOS cepat sekali untuk menuju ke Ruins dan sudah ada baku tembak di sana hijrah ke arah Belva yang sudah menaiki sebuah vehicle. Betul, tapi belum ada knockout sepertinya, belum ada informasi lebih lanjut karena kita masih menunggu circle pertama akan muncul di arah mana kali ini. Harusnya kiri. Oke. Benar, kiri. Cukup Sesuai menarik, orderan ya. Bro Pasta. Dan kita berpindah kali ini Void akan bertemu dengan Red Aliens. Liquid akan langsung di-end begitu saja oleh seorang aimbot di belakang sana. Sudah melakukan follow up juga Maybe. Maju ke arah depan. Di area paling depan dari pemain-pemain Void. Namun di depannya sudah ada seorang Luxi. Akan coba dipantau oleh seorang Luxi kali ini Maybe. Maju mundur mencari informasi dari pemain-pemain Red Aliens. Betul, dan Maybe sudah melemparkan satu nades-nya. Stun grenade juga sudah dilemparkan. Dia bergerak menuju ke arah sebelah kiri. Ryzen siap membackup dari arah belakang. 2 lawan 4 kondisi yang paling dekat karena masih ada satu follow up yang akan dilakukan dari arah lower groundnya. Sementara dari BTR mereka melakukan split di arah 3 titik yang berbeda. Point yang melakukan split, mereka juga melakukan split, tapi kali ini splitnya nggak terlalu jauh juga dan ada lemparan smoke dari seorang Maybe untuk mendapatkan kembali posisinya saat ini. Bakal dimundurin lagi baginya ke arah belakang, tapi Nage dari Luxi yang begitu bagus menghentikan langkah rotasi dari seorang Maybe. What a nice predict move dari seorang Luxi untuk melemparkan Nage dan menghentikan langkah dari pemain Void kali ini. Dubs terpaksa mundur karena setup lebih dahulu diamankan oleh Red Aliens. Flank yang begitu bagus, bahkan kali ini 2 pemain dari BTR sudah menguasai daerah pegunungan ini. Dan kalau kita lihat namanya Kings bermain untuk match kali ini. Menggunakan mini tadi memberikan satu knock ke arah pemain-pemain dari Void. Dan kita lihat nampaknya ada lemparan sebuah granat juga dari seorang Luxi. Akan coba melakukan end ke arah seorang Maybe namun belum berhasil. Membuka skopnya kali 3 tadi mencari seorang aimbot. Spray ke arah depan bisa mendapat seorang aimbot namun belum memberikan hit yang berarti. Betul, dan sepertinya Maybe sudah tidak bisa diselamatkan kembali. Maybe dipulangkan menuju ke arah lobby begitu saja. Dub sudah kembali ter-revive, tapi Asa kali ini yang menjadi korban dari Red Aliens. Ada flank ternyata yang tidak diketahui posisinya. Nggak ada yang nyangka kalau satu pemain dari BTR Kings ada di bagian lower ground tadi dan langsung aja spray through the smoke. Nice predict dari seorang Ryzen mendapatkan satu pemain dari tim Void kali ini. Ya, masih akan coba melakukan healing terlebih dahulu seorang Ryzen. Ada coba bakaran di arah kanan, namun itu dia ada granat juga yang dilemparkan oleh pemain-pemain Void. Namun belum memberikan hit yang berarti ke arah seorang Ryzen. Melemparkan sebuah smoke ke arah depan, mungkin akan coba melakukan pergerakan dengan baginya tidak. Mencari pemain-pemain dari Void, 2 sudah dapatkan dan kali ini akan coba mendapatkan yang selanjutnya. Oke, unggul dari segi jumlah sudah mendengar bunyi bagi gua. Sepertinya dari Red Aliens, Ryzen kembali melakukan flank ke arah sebelah kanan mengambil bukit yang lebih tinggi lagi. Sementara pergerakan dari Void benar-benar terbatas, bahkan King juga sudah mulai menghampiri pemain-pemain dari tim Void dengan tayonya dinaikin begitu saja. Masih bersembunyi di balik satu smoke, akan dilemparkan Nets menuju ke arah bawah. Ada beberapa spray juga yang bakal dilakukan. Close combat kali ini, Kingsnya tumbang namun masih ada trading yang terjadi. Last man standing dari Void berada di bagian dalam dari Shaky dan itu dia. Ryzen mendapatkan last man standing dari tim Void. Void menjadi tim pertama yang harus dipulangkan ke arah lobby. Kita melihat kali ini ada fight yang terjadi kembali. Red Aliens akan coba berhadapan dengan Eagle 365 Jaspe di sana. Anthem juga Belva akan coba berhadapan dengan King. Pelakuan spray ke arah depan nampaknya masih belum bisa melakukan knock ke arah pemain-pemain dari Eagle 365. Akan terus melakukan sebuah spray ke arah depan namun akan menyelamatkan terlebih dahulu rekannya. Betul, Ryzen diketahuin nggak ya posisinya sama Eagle 365. Masalahnya nih kalau 2 pemain ini maju. Wow, Ryzen Netsnya ke arah smoke meledak nggak kena. Ternyata Ryzen bakal langsung melakukan spray, namun sepertinya Anthem aware dengan apa yang ada di kiri dari Eagle 365. Trade terjadi kembali kali ini, Ryzen yang akan menjadi korban, namun Anthem juga berhasil diamankan. 2 lawan 2, Nades akan langsung dilemparkan menuju ke bagian belakang dari arah lempengannya. Sedikit terlalu kencang lemparan dari anak-anak Red Aliens. Masih di spray dan sepertinya Belva sudah tidak memiliki 8 kit lagi. Ini bakal menjadi mimpi buruk untuk Belva. Akan dimakan oleh Blue Zone atau bakal dimakan granat dari seorang Luxi. Meledak persis di depan Belva namun tidak memberikan splash damage sama sekali. Ya, Belva menjadi orang terakhir dari Eagle 365 menjadi last man standing. Dia juga tidak bisa untuk melakukan banyak hal karena itu dia play zone. Sudah memakan darah dari seorang Belva dan langsung dipulang begitu saja. Pemain-pemain dari Bigeta
Turtle langsung melakukan pergerakan juga menuju ke dalam circle-nya. Ya, betul sekali. Star masih bertahan di bagian lantai 2, tidak menimbulkan step sama sekali. Dia hanya menunggu pemain dari 69 naik dan akan di HBD begitu saja. Nichil sudah tersungkur. Kali ini GD hanya bertahan dengan 2 player mereka yang masih aktif. Tapi dari Avatar sudah mulai mencari celah dari arah jendelanya. Masih mencari-cari waktu dan momen untuk mendapatkan knockout, bahkan finishing point untuk menambah poin bagi tim 69. Boom juga sudah mulai melakukan peperangan bertemu dengan tim Aerolov. Kali ini Hazelnuts berhasil diamankan, bahkan Avatar juga tersungkur begitu saja. Geek join to the fight. GD masih berusaha untuk memberikan backupnya, tapi bakal dilemparkan molotov ke bagian lantai satunya, terbakar. Satu pemain kah? Masih terselamatkan karena masih terhalang dengan adanya satu tembok di sekitar mereka. Ya, warung terjatuh, entah apa yang terjadi di sisi lain. Namun kali ini kita lihat masakan granat dari seorang Debot ke arah depan pemain 69. Satu orang low HP-nya Avatar masih cukup selamat sejauh ini dan bangkit kembali 4 pemain dari 69 Esport. Betul, lempar dulu molotovnya ke arah jendela sebelah kanan. 2 jendela sebelah kanan langsung dibakar dengan molotov oleh seorang Daebot, mengamankan titik rotasi ataupun checkpoint dari arah tim GD nantinya. Dan Hulk, itu dia sebuah surprising pick yang dilakukan dengan sangat baik dari Star, mendapatkan satu pemain bahkan langsung dibakar dan begitu saja masih bisa di revive dan akan ada backup dari pemain-pemain 69 yang lainnya. Terbatasi dengan adanya satu pintu, kali ini bakal masukkah menuju ke arah sebelah kanan, tapi ternyata ada kontrol area yang lain, ada Geek yang join to the fight. Sangat-sangat dirugikan karena informasi yang mereka dapatkan hanya dari 69, bukan dari Geek tadi. Ya, kalau kita lihat tampaknya Mort juga akan coba melakukan spray ke arah depan menuju seorang Star. Star masih berlari-lari di sana dia, dan kalau kita lihat kali ini Cep bersama 69 yang lainnya masih cukup kuat, masih cukup kokoh di compound ini. Mereka masih bisa menguasai areanya. 2 kill sudah mereka dapatkan, akan coba melakukan spray ke arah depan, memantau keberadaan dari bagi yang digunakan satu pemain dari Genesis Dogma. Spray ke arah depan dan itu dia akhirnya didapatkan juga. Genesis Dogma pun dipulangkan di posisi ke-11. Posisinya nggak enakin banget tadi karena mereka kesandwich sama 2 tim, kesandwich sama 69, kesandwich sama Geek. Apalagi mereka butuh masuk untuk menuju ke bagian dalam dari zonanya. Kali ini Blue Zone yang akan segera bergerak kembali kurang lebih dalam setengah menit kurang, dan Renal Ray sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, membuat Aerolov hanya puas di posisi ke-10, dan Geek yang saat ini masih bertahan harus keluar dari tempat mereka karena tempat mereka sudah ditinggalkan oleh Playzone. Ya, mereka harus segera bergerak dan di sana sudah ada alter ego juga yang menunggu di area-area tersebut. Di belakang juga ada Nerpeko dari pemain-pemain dari arah Kuryu, dan kita melihat kali ini ada sebuah lemparan lagi ke arah depan dari seorang Toms. Belum berhasil menumbangkan pemain-pemain 69 dan nampaknya sudah mulai merapat ke compound dari Geek. Kali ini akan coba melakukan gerbek sahur ke arah pemain-pemain dari Geek. Ada Toms, ada Geek, namun ada Kato di belakang. Ini Kato Lisa bisa menjadi sebuah informasi yang sangat berharga sekali untuk pemain Geek. Betul, ini Kato bakal membackup dari arah broken wall-nya, bakal langsung di backup begitu saja. Wall smoke sudah mulai dikeluarkan, 2 pemain dari Geek berada di bagian lantai atasnya, bahkan Alter Ego sedang melakukan fight dengan tim Takai. Silly berganti mendapatkan trade knock-nya antara Alter Ego dan juga Takai, tapi ada satu orang yang lompat begitu saja menembak rekannya sendiri. Dikira Geek yang turun, padahal rekannya sendiri tadi yang lompat dari bagian lantai 2. Mortar sandwich juga ditembak oleh tim Takai yang memotong rotasi dari tim-tim yang ada di bagian lower ground. Ya, kalau kita lihat pergerakan dari 69 sangat-sangat rapi sekali. Mereka bergerak bersama-sama, bergerak saling membackup, namun ada seorang Mort dari arah atas sangat free ke arah Joyce, namun belum ditembak. Masih harus melakukan healing dulu. Dia mungkin akan menembak sekarang, dan itu dia sudah membuka scope-nya kali 3 ke arah depan, namun Joyce belum didapatkan. Mort masih akan terus melakukan healing maksud saya, dan tidak bisa langsung dipulangkan ke arah lobby. Gak bisa, DPS dari Blue Zone-nya udah benar-benar menyakitkan, jadi mereka gak mendapatkan timing lagi untuk melakukan healing, dan Geek harus pulang di urutan ke-7. Bahkan 69 berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Boom yang berada di bagian lempeng tebing ini. Hijrah ada di bagian atas, 2 pemain dari 69 ada di barisan depan untuk membuka jalannya. Hulk sudah mulai mendaki perlahan-lahan, tapi ada tembakan dari seorang Hijrah juga. Melihat dari arah belakang, dia terjatuh dan miss the shot. Ternyata Hijrah gagal mendapatkan korban berikutnya. 1 orang kelihatan, tapi Hijrah lebih fokus untuk kembali ke posisi awalnya. Ya, akan coba melakukan defense di arah atas. Pemain-pemain dari 69 akan coba melakukan pergerakan naik-naik ke puncak gunung, namun kali ini Hijrah bisa berapa 1 orang tadi. Avatar for you tertake down, Hulk juga tertake down. Tersat Cep dan juga Joyce di arah bawah mungkin akan menyelamatkan seorang Hulk, namun kali ini Circle sudah menutup, maksud saya Blue Zone sudah menutup, bergerak ke arah depan menunggu pemain-pemain dari 69, dan kita lihat nampaknya Red Face, pemain-pemain dari EVOS juga join the fight, join the party di sini berpasta. Betul sekali, Sanskui dari EVOS benar-benar distraction banget. Dia memporak-porandakan menjadi third party, dan itu dia Lyzerk mendapatkan last man standing dari Boom. Hijrah dipulangkan di urutan ke-6. 5 tim yang tersisa, Grenade Killer diamankan oleh seorang Lyzerk, dan sepertinya dari EVOS tahu di bawahnya masih ada satu pemain yang sedang melakukan healing, dijaga dengan sangat baik. Bahkan KF mendapat
mendapatkan korban berikutnya. Kali ini Takai yang menjadi korban. Langsung diamankan di bawah tangga. Ingin dipulangkan, masih tercover dengan adanya beberapa tiang tipis. Tapi dari Aura, no mercy. Terbang begitu saja dan disambut oleh malaikat. Ada Misery yang mendapatkan kill ke arah tim Aura. Namun trading lagi dan lagi harus terjadi. Ya, Takai tadi nampaknya akan coba menjadi third party antara Aura dan juga satu tim yang ada di depan sana, Victim maksud saya. Dan kita melihat kali ini Misery akan segera diselamatkan oleh seorang Bob karena sebuah smoke sudah dibuka untuk melakukan jembatan dari satu titik ke titik yang lainnya, melakukan penyeberangan tanpa terspray dari arah atas karena di atas sudah ada Takai. Jaden juga bertahan di arah sana. Microboy dan juga pemain-pemain EVOS mungkin akan merapat ke area-area dari Takai. Oke, dari Red Face yang akan mengintip dari arah high ground-nya. Smoke cukup tebal ada di bagian lower ground. Berhasil mendapatkan satu orang lagi dari McBoy. Pemain dari EVOS kali ini menjatuhkan satu orang. Satu korban lagi bakal terlihat, namun masih tercover dengan adanya beberapa bangunan yang ada di sekitar tim Takai. Microboy masih dalam posisi proning, sementara Victim sedikit mendapatkan nafas karena pemain-pemain Takai sedang fokus dengan EVOS. Ya, kalau kita lihat bergerak perlahan namun pasti 10 kill sudah didapatkan oleh pemain-pemain dari EVOS. Dan kita lihat kali ini melakukan split 3 area yang berbeda. Microboy berada di kiri dan di sebelah kanan juga ada satu orang tadi. Di tengah ada 2 orang. Red Face akan selalu melakukan pergerakan dengan baginya. Akan coba disambut oleh pemain-pemain Takai. Ada Hades dan juga ada Zai di sana. Jay dan juga akan coba naik-naik ke puncak gunung kali ini. Menjadi orang terakhir dari pemain-pemain Aura. Victim di bawah sana. Masih terus akan coba fight dengan satu orang. Red Face didapatkan. Dan kita lihat kali ini Aura juga dipulangkan. Sebenarnya karena depan lagi Liza. Mendapatkan satu pemain dari Takai. Tersisa Hades seorang diri kali ini. Sebenarnya karena depan lagi. Dan itu dia diratakan oleh pemain-pemain dari EVOS. Oke, 3 lawan 3. Kondisi berimbang kalau misalkan KF bisa di-revive. Tapi posisi dari KF sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. 3 lawan 2 terpisah dengan satu tebing yang cukup curam. Lizard masih memantau dari arah high ground dengan menggunakan MK14 yang molotov akan dilemparkan menuju ke bagian bawah. Namun sepertinya sedikit memberikan cicilan damage. Dan ada yang tergelincir jatuh ke bawah. Namun tergelincirnya begitu dalam damage yang dia terima. Ya, masih cukup selamat karena ada sebuah kontainer juga bisa menjadi halangan dari untuk menutup vision dari pemain-pemain EVOS. Dan kalau kita lihat nampaknya dari high ground dan juga low ground fight yang terjadi ini sedikit menguntungkan pemain-pemain EVOS karena mereka punya high ground, mereka lebih diuntungkan. Namun area mereka harusnya lebih cepat untuk terkena blue zone terlebih dahulu. Dan itu dia McBoy low HP-nya karena ada sebuah ledakan di sana. Betul sekali. Microboy masih bertahan di balik satu supply dan sudah di smoke juga oleh seorang Microboy. Lizard bakal menjaga di bagian atasnya, sementara Bobs masih terus-terusan melempar nades. Dibakar-bahkan posisi dari seorang Lizard tidak dibiarkan punya angle yang begitu bebas untuk bergerak. Ini kita udah masuk di circle yang ke-8. Lemparan dari Fajar masih ditujukan ke bagian high ground, namun lemparannya masih belum terlalu kuat. Bakaran-bakaran yang dilemparkan masih belum bisa memberikan cicilan damage ke arah 2 pemain dari tim EVOS. Sudah mulai melakukan split position. Ini bakal menjadi fight yang cukup lama gue rasa. Karena mereka terbatas dengan adanya celah yang tidak terlalu besar. Ada tembakan yang sudah mulai terdengar akhirnya. Dan Lizard tidak bisa bergerak ke arah kanan. Menutup angle shootnya dengan menggunakan smoke untuk yang kesekian kalinya. Dan Lizard masih berdansa di bagian atas bersama dengan Microboy. Ya, tapi mau nggak mau pemain-pemain dari EVOS akan coba didorong oleh Blue Zone maju ke arah bawah untuk turun dari gunungnya karena mereka berada di area tidak enak. Karena ini akan coba menutup, kali ini kita lihat Blue Zone sudah menutup. Pemain-pemain EVOS mau nggak mau harus turun sekarang juga. Dan saat mereka turun itu benar-benar open banget dari pemain-pemain Victim. Betul, sudah mulai tembak lagi walaupun ada cover dengan supply. Tapi sepertinya 2 pemain menembak secara komit. Dan itu dia Lizard dapetin satu orang dengan menggunakan MK14. Masih diintip ke arah sebelah kanan. Ada satu pemain dari Victim yang bertahan di balik satu kontainer. Bakal langsung di-spray. Bahkan korban berikutnya. What a nice shot dari seorang Lizard. Kali ini Fajar yang tersisa di balik sebuah kontainer. Akan ada double pick dari EVOS. Kali ini kondisi kembali berubah dikuasai oleh EVOS. Dan itu dia winner chicken dinner untuk EVOS di match yang pertama. EVOS Reborn kali ini akan meraum-raum di Miramar terakhir di weekdays ya, karena mereka mendapatkan winner chicken dinner dengan kill yang cukup banyak mereka dapatkan. Bahkan tadi 3 lawan 2 bisa mereka menangkan 16 kill mereka dapatkan di Miramar kali ini.